was running wild, fell in love with a chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping the faith, but there's no imitating what I found in the grace. All the things I left behind, my shadows now have seen the light. In my head and my soul, my heart, my own, I know that I know. Never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. I've got a million reasons why I can't do the same. You've got me looking forward, never turning my gaze. Wherever God, it's you and I, together till the end of time. My head and my soul, my heart, my all, I know that I know. Never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. Your love is patient, love is kind. Your love is never hard to find. Forever I'm yours and you're mine. Alright, alright, oh. Never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. Never have I ever known. Never have I ever known. Halo semuanya, We are Zepem and welcome to Arkartem 1.0. Oh ya, jadi tadi itu adalah penampilan dari anak-anak kelas 8. Gimana? Bagus kan? Jadi kita berempat adalah perwakilan dari Sekolah Kristen IPK Makassar. Dan hari ini kita mau school tour. Kayak gimana sih Sekolah Kristen IPK Makassar? Tapi sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu nih ya dari aku. Aku Tessa, aku Iin. Aku Selo. Dan aku Kizia. Nah, di sini kita ada di lokasi di mana ada sekolah kita, yaitu sekolah IPK. Nah, daripada kelamaan nih basa-basinya, langsung aja kita mulai school tour kita. Let's get started! Oke guys, jadi sekarang kita berada di lantai 1. Yang dimana pastinya lantai 1 itu adalah lapangan olahraga IPK Makassar. Tapi sebelum masuk ke lapangan ini, pastinya dari pintu depan dong. Nah, iya sih, benar. Nah, sekolah IPK ini satu lokasi ya sama GKI Makassar. Jadi bagi kalian yang mau ke IPK Makassar ini atau mau daftar, pasti masuknya lewat gerbang gereja. Dan kalian akan ngelewatin gedung GKI dulu. Nah, selain itu, setelah kalian masuk, kalian akan melewati lapangan parkir IPK. Kemudian jalan sedikit, kalian akan masuk ke lapangan olahraga IPK. Setelah turun dari kendaraan, kalian akan disambut oleh satpam yang kemudian akan mengecek suhu kalian. Kemudian kalian harus mencuci tangan. Tenang aja, karena udah disediain kok di dalam. Nah, jalan sedikit, kita bakal nemuin ruangan yang pertama, yaitu ruangan tata usaha dari sekolah IPK Makassar. Jadi, kalau kalian mau melakukan administrasi, di sini nih tempatnya. Oke, jalan sedikit, kita akan berada di depan dari ruang koordinator lokasi IPK Makassar. Masuk yuk. Siang, Bu. Misi, Bu. Tumben, ada apa nih? Kita dari Arkartem mau ngobrol-ngobrol sedikit
dikit nih. Tapi sebelumnya say hi dulu sama kamera. Hai, welcome back to my channel. Kita mau ngobrol sebentar sama Ibu. Boleh nggak, Bu? Jadi Ibu Yolanda ini sebagai koordinator lokasi yang baru ya? Yes, betul. Kita mau kepo dikit nih, Bu. Banyak juga boleh, Oke, sebenarnya kerjaan dari koordinator lokasi itu apa aja sih, Bu? Kan sesuai dengan namanya koordinator lokasi, maka Iya. Ibu akan mengkoordinasi banyak hal. Mulai dari gedung, mulai dari SDM, guru-gurunya, staff-staffnya, lalu sampai ke pembelajaran, ya kegiatan belajar mengajar. Sedangkan sebenarnya kan kita punya head office di Jakarta kan ya. Benar-benar. Jadi Ibu tuh kayak apa ya, penjembatan, terus juga perpanjangan tangan dari IPK Pusat Jakarta ke Makassar sih. Jadi supaya apa yang terjadi di Jakarta tuh juga terjadi di IPK Makassar. Kira-kira begitulah. Kedengarannya agak ribet Susah ya. Bu Yolanda tuh di Makassar masih lama kan ya? Pertanyaan menarik, karena Ibu juga nanya hal yang sama. Ibu masih di lama nggak ya di sini? Belum Iya. sampai setahun loh, Iya. hampir lah ya Oh, iya, setahun. benar-benar, iya. Mestinya sih masih lama ya, karena kan sejauh ini ya Ibu nyaman lah di IPK Ya, ini. wes. Apalagi kan alumni, mohon Wes, maaf nih. pamer dulu. IPK PUIT nih, mohon maaf. Senang banget sih dengarnya secara nih ya, Bu. Ibu kan masih muda, terus masih fresh. Semangatnya juga pasti on fire. Jadi Membarang. luar deh kayak gitu semua. Nah itu juga yang Ibu percaya sih, karena kan ketika Ibu melamar ke tempat ini kan Iya. itu pergumulannya lumayan panjang lah ya, karena kan Oh, harus iya. ninggalin setelah 30-an tahun di Jakarta gitu ya. Wow. Ibu harus Wah. kesini kan ya, meninggalkan Jakarta orang tua. Nah, tapi Ibu percaya bahwa ya Tuhan yang panggil, Tuhan akan mampukan. Terus Ibu juga percaya bahwa Tuhan tuh nggak kebetulan utus Ibu kesini untuk benar-benar pakai Ibu jadi berkat sih. Dan semakin kesini Ibu semakin meyakini itu sih. Nah, Bu, kita dari Arkartem kan lagi bikin drama musikal buat Yes. ujian akhirnya kita. Boleh dong, Bu, dikasih beberapa kata untuk kasih semangat dan buat generasi selanjutnya yang akan melanjutkan karya ini. Tapi pertanyaan gini sih, Arkartem tuh apa ya? Arkartem itu, Iya, Bu, apa ya? acara pertunjukan seni musik dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pelajaran seni, Bu. Nah, Arkartem itu juga sebenarnya dibagi dari dua kata dari bahasa Latin. Yang pertama itu arca atau arc, artinya bahtera. Yang kedua itu artem atau art, artinya seni. Jadi, Arkartem itu kayak karya seni dari anak-anak IPK yang akan terus bergerak seperti bahtera dari generasi ke generasi untuk memuliakan nama Tuhan. Gitu deh, Bu. Jadi, boleh dong dikasih semangatnya buat Arkartem. Luar biasa ya. Nah, Ibu sih berdoa ya, Iya. sesuai dengan namanya udah keren itu, Arkartem gitu ya. Semoga benar-benar anak-anak IPK tuh bisa terus bergerak generasi antar generasi menjadi berkat sih. Amin. Dan benar-benar memuliakan Tuhan lewat karya seni. Kenapa kita bisa bikin karya seni? Karena Tuhan juga yang kasih kita talenta pastinya Benar, kan ya. betul, ya. Dan pesan Ibu adalah ke depan tuh pasti nggak akan mudah. Kamu nggak sendirian. Tuhan yang udah kasih, Tuhan akan menemani kamu. Iya. Plus jadikan tantangan-tantangan itu justru pemotivasi untuk belajar. Dan ingat bahwa kamu nggak pernah sendirian, tapi Tuhan yang terus menolong kamu sampai kapanpun. Ini cocok banget sih sama keadaan kita. Luar biasa. Relate. Bu, mau tau nggak siapa yang bikin namanya Arkartem? Siapa nih? Kameramen kita, Bu. Luar biasa. Kayaknya segitu aja sih, Bu, karena katanya Bu Yolanda kan sibuk banget. Terima kasih pengertiannya. Oke guys, ayo kita lanjutin school tour kita. Kalau gitu, kita permisi dulu ya, Bu. Dadah, Bu. Nah, itu tadi dia interview dari Indan Tessa di ruang Korlok. Sekarang aku dan Silo lagi di lantai 1 Sekolah IPK Makassar. Nah, kalau di lantai 1 tuh kayak lebih ke kawasan anak TK nggak sih? Iya bener, tapi sama ada kantin juga di sana. Dan di depan kita sekarang lagi ada ruang guru TK IPK Makassar lebih tepatnya. Dan di samping ruang guru TK itu, yang tepatnya di samping kita ini sekarang adalah ruang UKS, di mana tempat kita semua dulu, apalagi pas aku kecil periksa gigi. Terus guru lagi. Terus dokternya baik banget, ramah banget. Mana kayak apa ya, jago yakinin anak-anak gitu loh, biar berani periksa gigi. Aduh, nyesel banget loh nggak SD di PK biar bisa dapat konsultasi gratis dari dokter yang berpengalaman. Ya udah kalau gitu kita maju dikit dan sekarang kita lagi ada di depan ruang guru TK. Gimana kalau kita masuk dulu nyapa-nyapa gitu? Yang Pak, halo. Permisi Miss. Miss ini lagi ngapain nih semuanya nih? Kami istirahat. Oh, jam istirahat ya sekarang ya. Ya udah deh Miss, lanjutin dulu ya kegiatannya. Makasih Miss. Terima kasih Miss, terus memberkati. Berkati.
Nah, sekarang aku dan Selo lagi di depan kantin sekolah IPK Makassar. Tapi sayangnya kantinnya nggak buka, teman-teman, karena lagi pandemi. Jujur kangen banget sih ya sama suasana di kantin, terutama tuh pas istirahat gitu. Karena ketika kita turun terus nggak booking tempat, udah rame banget nggak dapat tempat. Iya, kangen banget sama makanan dan minumannya juga kan yang dijual di kantin kita. Ya udah, daripada lama-lama bernostalgia, di sebelah kiri kita ada kawasan bermain anak TK. Nah, ini tuh tempat anak TK bermain. Di samping playground ada kelas dan perpustakaan khusus anak TK. Nah, itu dia tadi tur lantai 1 dari Kesha dan Selo. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 yuk. Ayo. Nah, di lantai 2 nih lebih cenderung ke kawasan SD. Terus setelah kita naik, kita akan langsung disambut dengan toilet pria dan toilet wanita SD. Di lorong pertama ini ada kelas 1 dan kelas 2. Dan juga ada lab komputer tuh di ujung. Lanjut, di lorong kedua ada satu kelas SMP juga yang nyempil, yaitu kelas 81. Wah, dia tersingkir banget ya kalau mau dibilang. Nah, di samping dari kelas 81 ini ada ruang capsek. Kita sapa yuk. Good morning, ma'am. What can I do for you? So we're doing a school tour. Okay. Yeah, and we just want to greet you because you're the principal of elementary school. So can you say hi to the camera? Hi, everybody. What can I do for you? Maybe just introduce yourself and what Okay. you're doing right now. Hello, guys. My name is Ma'am Shirley Mendo. You can call me Ma'am Shirley. Right now, what am I doing? I'm preparing for everything actually. Yeah, cool. PAT, the final examination. Students, the teachers, so many works. So please pray for us. Yeah, okay. We need that one. Of We need course. that one, okay? You can see my room is a little bit messy because we do something. We do Yeah. something, yeah? Yeah. Because you seem very busy right now, maybe we Okay. just leave you right here Thank and you so thank you for the time. Thank you, Thanks, ma'am. guys. Bye bye. Nah, setelah berjalan dari ruang kepala sekolah SD, kita akan disambut dengan ruang guru SD. Oh ya, BTW kalau ada ribut-ribut, ini tuh lagi pada dijemput ya. Ayo kita kunjungin ruang guru SD. Pagi, Pak. Pagi, Bu. Permisi Pak, permisi Bu. Kita cuma mau tambahin footage untuk ruang guru SD, jadi cuma mau say hi. Oh ya, di Nah. sini kayaknya lagi rame ya. Rame banget, tapi ini ruang Ada guru apa SD nih? ya? Iya, ini ruang guru SD. Kalian jangan salah pikir. Kok yang ada seragam SMP semua? Coba kita tanya pada Bu Shirley. Ya lagi rame karena mau stempel ketiga jari ijazah. Lagi pada ngambil ijazah. Halo. Oke, sekian dulu kalau dari ruang guru SD. Dan akhirnya di lorong terakhir ada kelas 3 dan kelas 4. Permisi. Ini lagi kosong sih di kelas ini. Lihat-lihat kelas nih, Bu. Lihat kelas SD. Tak apa. Oke, next lagi. Makasih, Bu. Dadah. Di sini lagi rame nih, lagi pada belajar kayaknya ya. Ini nih yang terakhir di ujung lorong banget nih. Wah, lagi belajar juga sih ini. Oh iya. Rame ya, rame soalnya udah mulai PTM setiap hari nih mereka, bener kan? Apalagi Nah. anak-anak SD juga udah pada masuk Bener. kan. Nah, tadi itu adalah vlog tour dari Tessa dan In, dan sekarang aku dan Kesha lagi ada di lantai 3. Nah, pas kita baru naik dari lantai 2, kita langsung bisa lihat kelas 93, 82, dan 83. Kita lanjut aja kali ya ke lorong kedua. Nah, di lorong kedua ini ada kelas 92, ada kelas 91, ada ruang kepala sekolah, ruang OSIS, dan yang terakhir paling ujung adalah ruang guru. Selo, kita masuk ke ruang kepala sekolah dulu nggak sih? Ngobrol-ngobrol gitu sama Pak Lexi. Permisi Pak, kita boleh ambil waktunya Pak Lexi sebentar nggak? Kita mau nanya-nanya bentar nih Pak. Pertama-tama, sudah berapa lama Pak Lexi beraktivitas di dalam dunia pendidikan, terutama menjadi kepala sekolah dari SMP Kristen IPK Makassar? Saya menjadi guru sejak tahun 2000 ya, dan menjadi kepala sekolah sejak tahun 2009. Sudah jadi guru sudah 22 tahun dan menjadi kepala sekolah sekitar 13 tahun. Wah, lama juga ya. Kita penasaran nih Pak, kenapa Pak Lexi bisa bertahan selama itu dan masih semangat hingga sekarang?
Saya awalnya tuh tidak berencana jadi guru, tetapi setelah jadi guru dan wah ternyata di dalam proses itu saya belajar mencari lihat bahwa guru ini adalah panggilan saya, dan ternyata panggilan itulah yang membuat saya bisa tetap jadi guru sampai sekarang. Oh iya Pak, kita juga mau nanya nih, ada nggak pesan dan motivasi buat kami para generasi muda agar bisa mengikuti jejak dari Pak Lexi? Panggilan kita itu sebetulnya adalah Tuhan panggil kita dengan suatu rencana. Nah itulah yang perlu kita tahu di dalam waktu kita mulai dari belajar, mencari tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga saya percaya waktu itu saat Tuhan akan tunjukkan kita suatu pekerjaan yang terbaik, yang tepat, dan itu juga yang menjadi panggilan kita. Anak-anak sekalian, lakukanlah sesuatu dengan yang terbaik sesuai dengan panggilan kita. Itu kira. Wah, bagus banget ya Pak motivasinya. Kayaknya segini aja dulu ya kali Pak. Makasih ya Pak sudah meluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita. Terus memberkati Pak. Nah, itu tadi dia kepala sekolah kita, Pak Lexi, yang udah diwawancarai ya sama Keisha dan sama Selo. Oh ya, In, kita ke ruang guru yuk sekarang. Sekalian ngobrol-ngobrol gitu sama guru. Ayo. Misi Pak, misi Bu. Mereka sedang persembahan pujian. Lagi nyanyi-nyanyi Lagi nih konser, ya. lagi Kayak asik konser. banget. Kita datangin guru-guru yang lagi kerja aja deh. Kita ganggu bentar mungkin ya. Sekarang kita mulai dari Bu Shirley dulu yuk. Halo nih, Bu. Oh, lagi meriksa guys. Bu Shirley ini adalah guru PKN. Oke, kita next lagi. Ada Miss Vandeng. Halo. Ini salaknya ada 2 doang. Ayah boleh silakan, mau makan silakan. Miss lagi ngapain nih? Ingin memeriksa tugasnya murid. Kelihatan Kamu kan udah dari kumpul namanya. tugas belum? Kelihatan dari namanya kalau Miss ini adalah guru bahasa Inggris kita. Betul. Sekarang next lagi. Ini sebenarnya mejanya Sir Melsi, tapi Sir Melsi sedang hilang. Next ke Pak Martinus. Halo Pak. Pak Martinus lagi apa? Lagi bernapas. Lagi melaksanakan tugas. Oke, siap. Oke. Kalau Pak Martinus ini tuh guru matematika. Next ke Ibu Irma. Halo. Ibu Irma baru pasang kacamata, berarti lagi serius guys. Jadi jangan mendekat ya, jangan mendekat. Oke. Kita mau jarak-jarak. Sekarang sementara membuat soal. Oh. Wah, saya tidak lihat juga. Kalau Bu Irma ini juga guru matematika ya. Ya, sama wali kelas nggak sih? Wali kelas nggak sih Bu? Wali kelas juga. Ya. Nah, sekarang next ke Ibu Adel. Halo Ibu Ada. Ibu Adel ini guru bahasa Indonesia, terus dia juga wali kelas 91. Yeay. Gimana Bu rasanya jadi wali kelas? Rasanya nano. Ibu Adel lagi ngapain nih? Tadi Bu Adel lagi meriksa tugas adik-adik kelas kalian. Seperti kebanyakan guru lainnya ya. Iya. Ya, kebanyakan lagi sibuk Lagi semua. musim. Lagi musim. Oh, ada guru baru. Halo Pak Jo, saya guru baru. Perkenalkan nama saya Klairin. Oh, perkenalkan saya guru tua. Oh, salah ya? Pak Jo ini guru bahasa Indonesia. Partnernya Bu Adel. Wow. Pak Jo sedang tidak melakukan apa-apa guys sepertinya. Oke, next lagi. Bu Eka. Halo. Bu Eka ini guru apa sayang? Guru apa yuk? Guru B. Guru BK. Bu Eka, guru BK di IPK. Wush. Bimbingan konseling. Bukan kepanjangannya Bu Eka. Oke, next nih. Lagi main Ada guru gitar. kita yang lagi ngamen. Oh, ini guru seni ya bukan? Guru sini kita di sana. Kalau kelihatan nih ya dari bajunya pasti guru Raga. Oh, yang tadi. Oke, Gimana kalian, sehat selalu ya? sehat. Tetap jaga kebugaran tubuh di masa pandemi. Jangan lupa olahraga. Jangan lupa olahraga. Olahraga walaupun kita tidak berolahraga. Nah, Oke, akhirnya ini dia bintang tamu kita, guys. special star. Nah, kenapa dia adalah special star? Karena beliau adalah Pembina OSIS. Bukan. Pendamping OSIS. Oh ya, boleh. pendampingnya maksudnya. Jadi kita hari ini mau wawancara pembina OSIS. Bisa nggak, Bu? Boleh. Mau tanya apa? Seputar OSIS sih, Bu. Mau ditanya-tanyanya. Jadi Bu, gimana nih first impressionnya pas Ibu ini masuk ke Sekolah Kristen IPK. ya? Kayaknya anak-anaknya pintar-pintar ya. Banyak yang pakai Amin. Amin. Kalau first impression jadi pembina OSIS gimana Bu?
Kayaknya berat tuh. Semangat. Dan ternyata berat. Memang berat atau Memang berat. lagi? Memang berat. Bu Nerva ini selain pembina OSIS, wali kelas juga kan? Iya, wali wali kelas kelas. juga, terus guru mapel juga. Jadi wow, pekerjaannya itu agak banyak banget ya. Oh iya, karena kalau dari itu suka dukanya apa nih, Bu? Harus pintar-pintar bagi waktu. Bagi waktu antara ngurusin anak-anak 92, ngurusin anak-anak OSIS yang banyak rapatnya, tugas-tugasnya juga sebagai guru harus dilaksanakan. Kita kan dari drama musikal Arkartem tuh, Bu. Kedepannya gimana harapannya Bu Nerva buat Arkartem ini dan juga untuk OSIS kedepannya? Kalau buat OSIS, Bu Nerva terus berharap sih anak-anak OSIS berkarya, jadi teladan buat teman-temannya karena Harus ya. anak-anak OSIS kan harus jadi perpanjangan tangan Bapak Ibu guru. Iya. Nah, apalagi pertanyaan yang kedua? Untuk drama musikalnya kita, Bu. Kan nanti berlanjut terus nih. Oh, bakalan berlanjut. Iya, Bu Nerva berharap sih kalian semakin lebih baik lagi dan bisa menghasilkan karya-karya yang lebih luar biasa lagi. Oke. Tepukan dulu. Sekian dari pembina OSIS kita. Makasih, Bu, buat waktunya yang sudah diluangkan. Kita lanjut lagi ke guru terakhir nih. Adalah Pak Paul. halo, Pak. Lihat tatapannya seperti tatapan elang. Sudah penuh dendam. Apakah kita boleh mendendam, Pak? Kalau boleh ditahu nih, Pak Paul ini lagi ngapain? Lagi buat RPP. Oh. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, kayaknya segitu aja sih ya di ruang guru Iya. ini kita sudah banyak lihat-lihat Walaupun juga. sebenarnya guru kita masih banyak lagi sih ya, tapi kayaknya masih pada berpencar, ada yang masih ngajar, yang masih sibuk menjalankan tugasnya mereka. Jadi kita nggak mau ganggu lagi nih. guru-guru kita mendoakan mereka. Oke, makasih Pak, makasih. Nah, di lantai 3 ini tuh bukan cuma ada kawasan anak SMP, tapi ada juga kawasan anak SD seperti kelas 5 dan kelas 6. Dan yang terakhir adalah ruang perpustakaan di belakang kita. Itu aja dulu kali ya vlog di lantai 3 ini. Bye-bye. Nah, tadi itu adalah video tour dan interview dari Iin dan Tessa. Dan sekarang aku dan Kesha lagi di lantai 4. Mulai dari mana ya kira-kira? Dari kelas 7 lah ya. Oh iya, Zala ingat dulu nggak sih pas zaman-zaman sebelum corona, sebelum pandemi, seru banget gak sih? Seru banget dong, kan kita masih bisa ngumpul bareng, bisa main bareng. Ya apalagi kelas 73 dulu tuh paling asik banget. Karena julukannya kaca bolong. Tahu nggak kenapa? Kok bisa? Karena kelas di 73 itu bolongnya sekitaran 3 kaca gitu kalau nggak salah. Kelas 72 menurutku lebih seru sih. Ih, emang kenapa seru? Karena kelas 72 dulu tuh kita bisa ngumpul bareng dan melakukan hal tuh secara kompak banget. Gitu ya. Udah deh aku ngalah aja. Ya. Anak kelas 71 mana nih ya? Tadi apa nih? Ini loh, kita lagi nostalgia zaman-zaman kelas 7. Wah, kalau zaman kelas 7 mah, kelas 71 paling berkesan tuh pas perjamuan kasih sih. Oh, sama itu, sama habis itu kita kayak banyak bagi-bagi makanan kan? Ingat. Oh ya, kita lanjut dulu nih. Nah, di antara kelas 72 sama 73 tuh ada lab biologi sama lab fisika. Dulu tuh di lab biologi dan fisika tuh banyak hal yang seru dan berbahaya nggak sih? Kayak misalnya ketika ada yang pecahin kayak alat dari lab, Ingat sih, terus itu ganti beneran. rugi, Beneran sih disuruh kalau ganti nggak salah. rugi. Oh, terus di sini tuh ada ruang audiovisual. Nah, di ruang audiovisual tuh kadang kita pakai buat olahraga. Cuman kadang kalau olahraga cuma pas di frame hujan aja sih. Makanya kita olahraganya di situ ya. Terus habis dari ruang audiovisual kita jalan dikit aja. Habis itu di sebelah kiri kita bisa lihat ruang BK SMP dan juga ruang BK SD. Terus di depan ruang BK SD bertepatan di depan itu ada ruang aula. Ada aula di sini tuh tempat ibadah atau tempat melakukan aktivitas bareng-bareng gitu lah. Banyak. Udah lama banget ya kita nggak ke aula. Dulu biasanya di sini tuh dipakai buat kayak kata Kesha, ibadah. Terus dan kegiatan-kegiatan kayak latihan, PLS, sama acara-acara gitu. Ruangannya udah kayak benar-benar sepi sih, udah lama nggak dipakai. So, itu dia school tour dari Sekolah IPK Makassar. Oh ya, BTW guys, kalian tahu nggak nih kira-kira apa yang beda dari kita pas di lantai 1 dan 3 dengan 2 dan 4?
Iya. Keringatnya? Bukan. Maskernya? Bukan. Orangnya. Kurang tepat. Apaan bisa? Loh. Jadi iya guys, itu seragam yang kita pakai kalau kita sekolah di Sekolah IPK Makassar. Tapi seragam kita ada yang satu. Iya, yang seragam olahraga sama jas lab. Jadi di sekolah ini ada seragam putih biru, seragam kotak-kotak, Jas lab seragam sama olahraga, seragam dan olahraga. ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke acara inti yaitu drama musikal, ayo kita doa dulu. Iin, doa dong. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan. Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan proyek ini. Dan semoga proyek Arkartem ini, drama musikal ini bisa menjadi berkat untuk kami, juga untuk orang lain yang menonton drama musikal ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Inilah doa cepat syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, segitu aja. So, enjoy the show of Arkartem 1.0. Tuhan Yesus memberkati. 2020 sampai 2022, kita masih berjuang melawan virus mematikan. Hari demi hari, kita beradaptasi dan mulai terbiasa akan ini semua. Hampir 2 tahun sangat banyak memori yang terbuang, dan semua hal dilakukan dengan online. Salah satunya adalah, ya, sekolah, di mana masa muda ini seharusnya kami bisa menikmati banyaknya suka dan duka di sekolah bersama-sama. Demikian liputan hari ini, saya Brigita Sucipto, sampai jumpa, salam Arkartem. Bisa dibilang senang, bisa dibilang enggak. Kalau aku suka banget. Karena ya lebih nyaman di rumah lah. Senang banget lah. Mantap. Mudah banget. Banget. Mudah, cuman ya gitu deh. Serba mudah dapat jawaban. Mantap. Offline. Probably offline. Offline. Online lah. Pelajaran bisa menggunakan aplikasi. Ujian rasa games. Agak lebih santai sih. Bisa sambil makan. Bisa sambil tiduran. Bisa bangun siang. Kurang fokus belajar, buka tab lain. Gampang dapat dan share jawaban. Bikin males. Gurunya dikacangin. Nope. Yes, tidak ada. Nah, Bagaimana tadi pertanyaannya? Belajar lah. Harusnya sih belajar. sebenarnya yang harus kita lakukan adalah belajar yang baik, memperhatikan guru, konsentrasi, dan mengerjakan tugas. Pertanyaannya bukan itu. Apa yang harus kamu lakukan saat sekolah online? Nah, belajar mungkin. Belajar sih. ya gitu deh. Jadi sebenarnya kita itu belajar. Tapi ya karena kita capek, kita butuh lah buat lihat-lihat kayak tab yang lain supaya kita lebih semangat gitu. Apalagi kalau lihat cowok-cowok ganteng. Oke, jelasin kalau sebenarnya Kayla, mau nggak ngerjain tugas kompleknya sekarang? Biar bisa cepet selesai. Mulai bentaran aja gak sih? Aku lagi asik nonton film ini. Kalau kamuin, bisa nggak? Aku makan dulu. Mereka kok pada nggak mau kerjain sih? Kan ini tugas penting. Gini nih kalau sekolah yang lain, semuanya jadi susah. Richard, Gewe, yuk kerja tugas yuk. Ya udah, yuk kerja. Kalau kamu, Richard? Kasian banget deh Richie, gak ada yang mau untuk kerjain. Terus Richard juga bingung-bingung aja tuh. Aku sih sebenarnya mau ikut, cuman aku bingung karena yang lain pada ogah-ogahan. Tapi aku juga kasihan sama Nici. Ayolah, fokus dulu kerja tugasnya, biar bisa cepet selesai juga. Ya, ayo kita kerjain. Richard, ayo dong. Oh Tuhan, Kaulah Maha Tinggi, tolong beri petunjuk-Mu agar tidak tersesat.
ajarkanlah firman-Mu. Tuntun aku ke jalan yang benar, aku membutuhkan-Mu. Tetaplah di sisiku Tuhanku, berkatilah hidupku. Oh Tuhan, Kaulah Maha Tinggi, tolong beri petunjuk-Mu agar tidak tersesat. Ajarkanlah firman-Mu, tuntun aku ke jalan yang benar, aku membutuhkan-Mu. Tetaplah di sisiku Tuhanku, berkatilah hidupku. Oh, 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 oh. Udah dulu ya, aku mau sikat gigi terus cuci muka terus tidur. Dah, bye. Aku cabut juga ya, soalnya aku ada disuruh nih sama orang tua. Disuruh makan. Oke, bye. Sumpah sebel banget deh. Enak aja beralasan supaya bisa kabur dan gak ngerjain tugas. Hey, you alright? Yeah, I guess. Do you need help maybe? No, I'm good, thanks. Okay then. If you need me or something, just text me. Okay. Good night, Garrett. Bye. Good night, Michi. Tugas agama lo udah belum? Emang ada tugas agama? Ntar gue cek dulu. Alright. Oh, yang due date-nya besok bukan sih? Loh, due date-nya besok ya? Tulisannya besok. Gue belum sih. Loh, aku juga belum tahu. Terus kita gimana dong? Ya mau gimana lagi? Ya nanya Nici lah, kayak lo mau ngerjain aja. Bisa dong. Ayo. Nici masih juga kan bisa. Ayo. Oke semuanya, selamat pagi. Ya, seperti biasa masih belum ada suaranya kalau pagi-pagi gini. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Iya, nggak apa-apa ya. Seperti biasa, udah nggak ada yang open cam. Mana nih? Nici, Nata, Iin, Kayla, Kelly, Keisha. Pada kemana nih? Nggak ada ya? Ayo, seperti biasa kalau open cam nggak boleh G-templa ya. G-templa, jidat, tembok, plafon, no di kelas ini ya. Yuk, mana muka-mukanya? Nah, kan? Oh, ternyata aku yang nih, mungkin yang error ya. Ternyata ada Nata, ada Edo juga, ada GW ya. Terima kasih yang sudah open cam. Nah, yang sisanya pada kemana ini? Mohon maaf nih, boleh pada tahu pada kemana ini semuanya? Iya, seperti biasa ya. Nah, begini nih jeleknya sekolah online, dimana ya bisa dibilang penyakitnya juga sih ya. Di sekolah online ini pasti ada yang serius belajar, ada juga yang nggak serius belajar. Tapi juga jangan terkecoh sama yang open cam, karena yang open cam itu ada juga yang kelihatannya lihat monitor, tapi ya, sebelum aku tanyain tugas-tugas kalian, seperti biasa aku pengen tahu, ini kenapa nggak open cam ya? Ayo, coba kenapa nggak open cam? Nata, tahu nih teman-temannya kenapa nggak open cam? Keisha sama Kelly sakit, Pak. Oh, Keisha sama Kelly sakit? Oh, Keisha benar?
Kelly, Keja, sakit? Sakit apa? Oke, yaudah cepet sembuh ya. Cuman tetap tugas dikerjain, harus bertanggung jawab. Oke? Gimana? Yang lain tugasnya ada kemajuan? Ada nggak kemajuan? Coba. Nih gak ada yang mau jawab apa gimana nih ya? Kalian pada malu-malu apa gimana nih? Coba atau gini deh, yang kerjain raise hand. Nah, kan? Oke, yang raise hand ada Keja, Nata, Gewe, Edo. Oke. Nici? Nici sakit juga kah? Atau Nici nggak ngerjain? Ini off cam juga. Coba, Nici? Hah? Nici nggak ngerjain? Seorang Nici gak ngerjain tugas. Masa sih? Ini serius nggak ya? Jujur kaget. Dia kan anak rajin. Ini bukan Nici sih. Nici? Kira-kira kenapa ya? Udah duga sih, tapi ya udah gimana lagi. Oke, kalau cuman 4, gini. Ini kan kerja kelompok ya. Terus udah gitu, ini yang ngumpulin juga nggak bebarengan ya sama teman-teman kelompoknya yang lain ya. Jadi ada satu kelompok, satu orang doang kumpul, yang sisanya enggak. Oke, kalau boleh tahu due date-nya kapan? Ada yang bisa jawab? Ayo, due date-nya Minggu kapan? depan, Pak. Kenapa? Sorry sekali lagi. Minggu depan, Pak. Boleh diperjelas sekali lagi? Minggu depan, Pak. Oke, terima kasih Nata. Iya, karena minggu depan kalian harus tahu ya, kalau misalnya minggu depan itu kan waktunya lama ya, tapi kan tugasnya apain sih? Cuma nyanyi kan ya? Tugas musiknya cuma nyanyi gitu loh, nyanyi cover sama-sama. Apa yang susah? Nggak ada toh? Nah, karena tugasnya tidak susah dan tugas laporannya juga tidak susah, kayak ke minggu depan kelamaan deh ya. Mendingan aku majuin. Gimana kalau aku majuin tugasnya? Ya, aku majuin tugasnya due date-nya hari ini ya. Due date-nya hari ini. Tapi kalau misalnya nggak nyampe setengah kelas ngumpulin hari ini, aku kasih 78 buat yang ngumpulin. Nah, kalau kalian yang udah ngumpulin protes, kok dikasih 78? Ya, kan kalian kan satu kelompok juga. Ya, sekalipun kalian kesannya rajin, bagus sih. Tapi kan kalian harusnya juga ingetin nih teman-teman yang lain. Ingat, kalian juga bareng-bareng satu kelompok di situ. Jadi, kalian juga harus saling ingetin. Kalau hari ini, ya, hari ini, kelas ini tidak nyampe setengah kelas, yang udah kumpulin aku kasih 78. Oke? Tapi yang nggak ngumpulin, sorry to say, kalian nggak dapet nilainya. Oke? Gimana? Udah tahu ya resikonya apa? Mungkin kali ini mereka harus dikasih sedikit pelajaran berharga. Ya, oke. Dari tadi kelas ini lagi sepi aja. Nggak tahu kenapa. Apa kita langsung doa aja? Nih udah nggak ada yang jawab. Kelasnya juga jitempla. Mau apa? Ada yang mau nanya? Gimana? Apa mau doa aja? Sekalian minta ampun sama Tuhan. Percuma juga kalau misalnya doa sama Tuhan tapi nggak tobat-tobat gitu. Kita minta berkatin Tuhan kelas ini bla 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 bla. Tapi nggak tobat-tobat juga percuma juga nggak sih? Gimana? Ada yang mau doa nggak? Saya aja, Pak. Oke, ya udah monggo. Amin. Oke. Mereka harus belajar, sekalipun saya nggak mau marah-marah dan terlihat santai bukan berarti mereka bisa mempermainkan kesabaran limitnya seseorang. Bahkan, mereka juga tidak boleh yang namanya memanfaatkan kebaikan seseorang. Guys, ini masih ada 10 menit loh. Dan ini pertama kali guru kita marah sampai kayak gini. Iya, bener tuh yang gue bilang. Pak Marvel dari dulu nggak pernah semarah ini loh sama kita. Kalian sih pada nggak ngerjain tugas, nggak nyalain kamera lagi. Seandainya ketua kelas kita, Ibu Kezia, nggak sakit, dia pasti doainin kita. Pokoknya aku nggak mau dapat 78. Kami itu adalah orang yang bisa aku ceritain keluh kesahku, sedihku, pokoknya semua yang aku rasain. Halo Mam, gimana keadaannya? Udah baikan? Halo nak, iya puji Tuhan udah baikan. Ada apa? Tumben nelpon. Nici mau curhat Mam. Curhat tentang apa? Nici lagi kesel sama temen. Emangnya mereka kenapa? Teman-teman aku pada ngeselin banget, mereka tuh kerjanya minta jawaban aku mulu dan gak mau ngerjain sendiri. Capek deh, apalagi mereka sampai ngebully aku kalau misalnya aku gak mau ngasih tugas.
Gila, stres banget lah. Tapi kalau ada maunya baru deh baik-baik. Ya gitu deh Mi, sebel banget. Kok Mami no respon sih? Gak apa-apa, lucu aja. Ih, apa nih yang lucu? Lucu aja, ternyata Nici juga bisa marah. Si Mami malah ngerasa aku lucu, orang aku lagi marah. Emang aku lucu ya aku lagi marah? Saya juga pernah sekolah. Pasti selama ini Nici gak enakan dan takut nanti gak punya teman. Pasti benar. Iya sih. Sebenarnya simpel, berarti mereka bukan teman yang baik dong. Iya sih Mi, tapi kan sebel. Kenapa Nici gak bantuin aja? Bantuin gimana? Ini Mami maksudnya hukum mereka salah apa gimana sih? Bukan untuk bantuin kasih jawaban, tapi kenapa kita gak memberanikan diri untuk menolong dan buat mereka bisa ngerjain sendiri. Kalau gak mau ya sudah, berarti balik lagi, respon yang akan menentukan hasil akhirnya. Bener kan? Intinya ingat, harus jadi pembawa damai. Itu tugas seorang Kristen kan? Aduh, oh iya nih Mam, satu lagi. Aku juga rada kesel sama guruku. Emang kenapa lagi sama guru kamu? Pokoknya kesel banget. Ih gimana gak kesel? Kan Kak Marvel tahu kalau aku anak rajin. Rajin ngerjain tugas, rajin on cam, full face lagi. Saya paham sih sama apa yang diceritain sama Nici, tapi di sini saya jelasin ke Nici kalau hidup itu bukan tentang kita, karena semua orang punya battlefield masing-masing dan tergantung dari bagaimana mereka meresponi setiap tantangannya. Gini deh, daripada kita panjang-panjang dan sebelum kita lanjut, Nici nonton dulu deh, ada satu video nih. Pasti kamu diberkati. Mami kirim ya. Hari demi hari semakin sulit, tenang. Hari yang mulai tidak berpihak sama kita, tenang. Hari demi hari seperti tanpa harapan yang pasti. Tenang. So, what should we do? Tenang, tenang, tetaplah tenang. Orang di sekitarmu tidak menghargai prinsip kebenaran yang kita lakukan? Tenang. Orang di sekitarmu menjauhi karena kamu bertindak benar. Tenang, Mogocika. Ketenangan adalah kunci menghadapi semuanya. Tuhan mengajarkan setiap kita untuk tenang dalam segala penderitaan. Nah, di Matius 5 banyak kalimat berbahagialah. Dan salah satunya di Matius 5 ayat 10 yang berbunyi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Hei, kamu tercatat di kerajaan surga loh. Ayat tersebut juga berkaitan dengan Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Tapi belum sampai di situ, masih ada lanjutannya. Kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kamu melakukan kebenaran bukan hanya sekedar kata harus, tapi karena kamu mencintai untuk melakukan kebenaran. Ketika kita mencintai Tuhan, kita harus mencintai yang Dia cintai. Apa ya? Mengasihi, 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 Mengasihi. Mengasihi. Siapa yang harus kita kasihi? Orang-orang yang menindas jahat dan tidak menghargai kita. Itulah kebenaran yang Tuhan Yesus lakukan dan harus kita teladani, yaitu mengasihi. Ya, mengasihi. Spread the love. Yesus ke dunia bukan untuk orang benar, tapi Dia datang untuk orang yang bersalah dan berdosa, supaya dimenangkan dan dimerdekakan. Itulah kasih yang luar biasa, crazy love. Tapi gimana caranya mengasihi orang yang nyebelin, bahkan jahat sama kita? Tetaplah tenang. Itu dia. Kalau dijahatin, ya udah. Kalau difitnah, ya udah. Kalau nggak disukain, udah. Kalau dihianatin, ya udah. Ya udah itu bertujuan kita sebagai orang Kristen untuk menjadi pembawa damai. Karena di ayat sebelumnya, yaitu Matius 5 ayat 9 pun mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tapi pembawa damai nggak hanya sekedar ya udah cuekin,
Tapi ya udah mengampuni, dan yang terakhir ya udah mengasihi masalahnya. Tidak cukup sampai dicuekin, kamu harus mengampuni. Tidak cukup sampai mengampuni, kamu harus mengasihi. Tuhan aja sudah menjadi teladan terlebih dahulu untuk menjadi pembawa damai. Tinggal pertanyaannya sama kita. Apakah Kita sebagai anak Tuhan mau melakukan dan mencintai yang Dia cintai? Pilihan ada padamu. Tuhan Yesus memberkati. Gimana videonya? Kamu diberkati? Sedikit tertampar ya. Semangat ya. Terima kasih Mam, means a lot. Love you. Oke guys, jadi inilah kelas terakhir kita. Kita udah sampai di kelas terakhir. Gimana? Udah di pertemuan terakhir, rasanya kayak gimana? Gak berasa ya, udah di kelas terakhir dan bentar lagi kita semua akan pisah satu sama lain. Gak berasa banget, tapi overall mereka sangat keren. Mereka udah menyelesaikan sampai sejauh ini. Ya, kelas kita memang boleh selesai, tapi encourage buat setiap kita gak akan berhenti sampai di sini aja. Karena hari ini ada yang spesial buat setiap kita. Ada yang bisa nebak spesialnya apa? Coba, ada yang bisa nebak gak spesialnya apa nih? Coba. Ada apa kah? Kalau aku berharapnya hadiah ya, kalau enggak ya makanan. Oke, bring it on. Ya, kayaknya bakal ada yang diundang. Semoga ada di surga. Oke. Wait ya. Mereka dari tadi udah waiting nih. Udah ada di waiting room. Dan aku sekarang accept bentar ya. Oke, sekarang udah aku accept. Nah kan, benar seseorang. Halo semuanya. Ini dia. Halo juga kakak-kakak alumni. Yo, coba semua kita anak-anak IPK ya, anak-anak IPK kita boleh dadah-dadah sama kakak alumni kita. Iya. Jadi ini dia para alumni dari SMP IPK Makassar. Boleh kasih tepuk tangannya dulu semuanya. Nah, bener kan banyak yang bidadari. Oke, hold on. Keren sih ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, jadi udah ada yang kenal di sini? Udah ada yang kenal sama kakak-kakak alumninya? Boleh? Siapa? Ada yang kenal, ada yang belum. Oke, Kelly ada yang kenal, ada yang belum. Coba yang lain, ada yang kenal atau Iin gimana Iin? Sebenarnya sih kenal ya, cuman nggak tahu kalau kakak kelasnya kenal kita atau enggak. Jadi gimana kalau kita kenalan dulu? Oke, boleh kita akan kenalan kali ya. Coba ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Ada? Bolehkah kami berkenalan dengan kakak-kakak yang sungguh cantik ini? Brenox, enough. Oke, Brenox katanya Kayla enough tuh ya. Oke, nggak apa-apa. Kita sekarang kenalan dulu dan kita akan mulai kali ya. Kita akan mulai kenalan dari kakak-kakak alumni yang sekarang lagi duduk di bangku SMA. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erika dari SMP IPK juga. Terus sekarang lagi sekolah di SMA Sion, udah kelas 12, ambil jurusan IPA. Terus nanti rencananya tahun ini kan udah masuk kuliah, rencananya akan kuliah di Surabaya. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Janet Christina Wong, biasanya dipanggil Janet. Sekarang saya lagi bersekolah di SMA Sion Makassar. Sekarang lagi ambil jurusan IPS. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Devina Romali Hutopea, biasa dipanggil Grace. Dulu sekolah di IPK juga dan sekarang sekolah di SMA Negeri 1 Makassar, ambil jurusan IPA. Salam kenal semuanya. Sekarang kita mau minta dengan hormat, asik dengan hormatnya tuh.
boleh kakak-kakak alumni untuk memberikan pesan gitu atau message semangat, motivasi untuk adik-adiknya yang akan mulai journey baru nih. Jadi akan memulai langkah baru jadi anak putih abu-abu. So siapa duluan yang mau ngomong? Boleh, silakan. Janet kali ya, Janet. Silakan Janet. Oke, jadi yang pasti ini bukan akhir dari langkah kalian ya. Oke, bukan langkah akhir ya. Grace mungkin? Bener banget, ini semua itu baru awal untuk kalian semua. Oke, baru awal. Oke, inget ya itu. Ini bukan langkah akhir, justru ini baru awal. Mungkin dari Erika? Nah, betul banget teman-teman. Justru di SMA ini pasti banyak banget hal-hal yang baru yang sebelumnya kalian gak dapetin. Di SMP mungkin suasana baru, teman-teman yang baru, bahkan guru-gurunya pun pasti dapetnya yang baru gitu. Justru di SMA ini lebih banyak hal-hal yang bisa kalian eksplorasi begitu. Jadi lebih banyak juga pengalaman yang bisa kalian dapetin di SMA. Jadi semangat ya. Harus semangat ya kakak Erika ya. Oke. Jadi itu mungkin sedikit message, motivasi dan kepo-keponya kita sama kakak-kakak tingkat, kakak-kakak alumni yang sedang ada di jenjang SMA. Oke, jadi boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat kakak-kakak alumni dari SMA. Oke, thank you ya buat kakak Janet, Erika dan kakak Grace untuk udah luangin waktunya sama-sama kita hari ini. Oke, thank you, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kalau tadi kita udah kenalan dan kita udah dikasih message dan motivasi dari kakak-kakak alumni yang ada di jenjang SMA, sekarang kita mau kenalan juga sama kakak-kakak alumni yang ada di jenjang kuliah. Nah, hai, boleh say hi kakak-kakak. Ada Kak Vinson, Yuvia, dan Grace. Oke, kita cek ombak. Oh, ada suaranya. Oke, aku mau kenalan dulu kali ya dari Vinson. Gimana, Kak Vinson? Sekarang kuliahnya di mana nih? Terus udah gitu lulus tahun berapa pas dari IPK? Kalau aku kebetulan kuliahnya di Unhas, ambil jurusan kedokteran, terus lulus dari IPK tahun 2016. Oke, 2016. Oke, kalau misalnya Yuvia? Kalau aku sama kayak Vinson di Unhas juga, tapi ambil jurusan kesehatan masyarakat. Seangkatan juga sama Vinson. Seangkatan juga ya. Oke, dua-duanya ngambil jurusan yang sama nih ya, kesehatan juga ya. Oke, kalau Kak Perli dari mana? Kalau aku dari Telkom University, kuliah di Telkom University Bandung, jurusan komunikasi dan seangkatan sama Vinson dan Yuvia juga. Oke, jadi kalian bertiga satu angkatan nih ya. Oke, keren banget. Nah, cuman sekarang kita mau denger nih message dari kakak-kakak yang kuliah. Oke, kakak-kakak yang sedang kuliah, apa nih message-nya buat adik-adik? Mungkin kita bisa mulai dari Vinson kali ya. Coba dari Vinson, gimana Vinson? Sebenarnya kurang lebih sama sih ya sama yang dibilang sama kakak-kakak alumni SMA. Kalian bakal ketemu suasana baru, mungkin kalian bakal jadi culture shock gitu. Oh, ada culture shock-nya ya ketika masuk di tempat yang baru ya pasti ya. Oke, kalau dari Perli, gimana Perli? Ada sesuatu? Betul sih, sebagai yang sudah lulus SMA, emang setelah selesai satu tahap nih bakalan muncul lagi tahap berikutnya, itu tahap perkuliahan yang emang jauh lebih susah pastinya, cuman bisa dihadapi kok kalau emang dipersiapkan baik-baik. Oke, jadi akan ketemu yang tren-trennya anak muda banget gitu ya nantinya ya. Oke, kalau dari Yuvia? Kalau dari aku sih kan di SMA tuh kayak tadi Kak Marvel bilang bakal ketemu tren-tren yang anak muda banget. Nah itu nggak selamanya baik, ada juga yang buruk. Nah kita tuh harus dewasa, kalau nggak ya bakal terbawa arus dan jatuh jadinya. Betul begitu Kak Perli? Iya sih, pergaulan apalagi ya kalau kita merantau tuh pergaulannya jauh lebih luas dan banyak culture shock seperti yang dibilang sama Vinson, dan harus hati-hati memilih pergaulan gitu. Wah, anak ini banget ya, anak rantau banget nih kayaknya nih. Oke, jadi dengan pertambahannya usia kita harus hati-hati, semakin hati-hati ya, karena bener banget dunia semakin jahat gitu loh. Dunia kita nggak akan pernah prediksi kejahatannya akan semakin seperti apa, tren-trennya akan seperti apa. Jadi ya itu pinter-pinternya kita, dan jangan cuma sekedar dewasa umur, tapi juga dewasa dalam bersikap juga gitu ya, kurang lebih ya kakak-kakak ya. Oke, jadi itu aja, sekian. Dan karena kita masih ada closing lagi nih dari kakak yang satu ini, yang itu dari kakak alumni yang udah bekerja. Nah, penasaran kan? Oke, jadi sekarang kita mau next.
Oke, tadi kita udah kenalan sama kakak-kakak alumni yang sekarang lagi ada di SMA dan juga ada yang sedang kuliah. Nah, sekarang kita mau kenalan sama kakak alumni yang udah bekerja, yaitu ini dia, Kak Ripka. Hai Kak Ripka. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rika. Saya lulusan tahun 2011. Aku baru aja selesai kontrak di BCA dan sekarang itu kegiatannya lagi ngerintis usaha bersama keluarga. Usahanya itu usaha restoran gitu. Oh iya, waktu aku masih sekolah di IPK, aku punya 3 guru favorit. Yang pertama itu Bu Love. Bu Love itu ngajarnya biologi. Terus habis itu ada Bu Ida, ngajarnya agama. Terus dan yang terakhir itu Bu Shirley, ngajarnya dulu itu elektro. Nggak tahu sih kalau sekarang. Itu aja sih. Oke, tadi kan kita udah kenal nih sama Kak Ripka. Sekarang kita mau denger nih message-nya Kak Ripka, semangatnya Kak Ripka yang akan Kak Ripka sampaikan sama adik-adiknya yang bentar lagi bakal lulus dari SMP IPK Makassar. Silakan Kak Ripka. Oke, aku simpulin aja. Pertama, kalian keluar dari IPK tetap harus bawa api semangat yang ada dan jadi terang di sekolah yang baru, jangan sampai redup. Terus yang kedua, kalian pasti udah belajar juga di IPK untuk membedakan mana sih yang baik, mana sih yang buruk. Tapi kakak-kakak SMA juga bilang tentang hati-hati dalam pergaulan. Tuhan kasih kita free will, tapi kita harus bertanggung jawab sama pilihan bebas yang Tuhan kasih, karena tidak semua berguna bagi kita. Terus yang terakhir, sekalipun kalian udah gak sama-sama, kalian adalah keluarga yang udah tumbuh sama-sama. Oke, jadi itu semua kalian udah dengar motivasi-motivasi, semangat-semangat dari kakak-kakak alumni kita semuanya. Jadi bagi kalian semua yang ada di sini, kita sama-sama refleksi. Oke, untuk kelas terakhir ini sudah ditutup dengan manis oleh kakak-kakak alumni dengan sangat amat mantap. Oke, jadi satu aja dari aku pesennya gitu loh. Kelas musik ini adalah keluarga yang sangat istimewa gitu loh, terutama untuk aku sendiri. Jadi bawa cerita ini kemanapun kalian berada melangkah, sekalipun nanti kita udah pisah satu sama lain, kita udah gak bareng-bareng, bukan berarti kita gak bisa tetap jadi satu keluarga. Dan kalau misalnya emang kalian kangen gitu loh, kangen satu sama lain, ingat hari ini. Jadi sedih ya. Nah, yang gini-gini nih. Aku sedih. Sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Demikian rangkaian acara Arkartem 1.0. Kita berharap cerita dramanya dapat memberkati setiap kita yang menyaksikan Arkartem 1.0 kali ini. Nah, bener banget tuh Siro, apalagi dramanya tadi pas banget ya sama kejadian juga sebagai murid. Ya, karena kita sudah berada di penghujung acara, kami mau mengucapkan terima kasih yang banyak untuk orang-orang yang sudah menyaksikan Arkartem 1.0 ini. Terima kasih juga kepada segenap pendukung kelancaran acara ini dari pihak sekolah, koordinator lokasi kami, Ibu Yolanda, kepala sekolah kami, Bapak Lexi, dan kepada mentor dari acara ini, Sir Marvel, dan kepada wali kelas serta guru-guru yang mendukung kami dalam proses berjalannya Arkartem 1.0 ini, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Nggak lupa juga kita mau ucapin banyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang sudah mau bersedia membantu kami dalam proses kelancaran dari syuting hingga take vokal. Kerja sama dengan kakak-kakak alumni, kalian semua pastinya sangat berkesan dan seru. Apalagi kita
kita bisa sharing-sharing. Sharing-sharing banyak hal ya. Kita juga mengucapkan banyak terima kasih buat para orang tua yang sudah memberikan support dan dukungan kepada anak-anaknya dalam melakukan proyek pertama ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih juga atas setiap kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami. Oh ya, satu lagi nih. Kami juga nggak akan lupa untuk berterima kasih yang terakhir kalinya kepada manusia-manusia di balik layar. Panitia-panitia yang telah mengambil bagian dalam kelancaran Arkartem 1.0, yaitu kelas 9 angkatan di tahun 2022 lewat kerja keras, doa dan usaha kalian gak akan bisa sekeren ini untuk Arkartem yang pertama ini. Jadi teman-teman, kayak kata lagu tadi, jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. So, ini dia persembahan terakhir kami dari Arkartem 1.0, kemenangan hati. Jangan lupa like, comment down below, subscribe karena subscribe itu gratis, dan share sebanyak-banyaknya ke grup kalian, grup K-popers, grup Wibu, grup gamer, grup bapak, ibu, barisan. Dan ingat, subscribe. Percuma berdoa kalau tidak bertobat. Bye. Dan kemenangan ini, oh kemenangan ini, dan kemenangan ini milik kita. Dan kemenangan ini milik kita. Tak pernah kusangka aku di sini bersamamu dalam hatiku. Setiap langkah ini begitu berarti, mengubahku juga hidupku. Tidak mudah untuk lewati hari sulit tanpamu, dan kau hadir saat tangis dan tawaku. Engkau ada dan telah menangkan hatiku. Semua cinta yang telah kau beri, yakinkan aku untuk bermimpi. Dan kemenangan ini milik kita. Kadang ku merasa tak akan mampu melewati beratnya hari, tapi keyakinan
bersamamu takkan pernah terlupakan. Setiap ada pertemuan, masih selalu ada perpisahan. Tapi kenangan bersamamu akan selalu kami rindukan. Ingatlah bahwa kemenangan hati ini selamanya akan menjadi milik kita. Kemenangan ini 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 milik kita. Milik kita. Kemenangan ini hanya milik kita. Kemenangan hati ini hanya milik kita. Kemenangan ini milik kita. Dalam lelah ku berharap datangnya sebuah keajaiban. Walau berat ku rasakan, namun ku lakukan semua untuk cinta. Bila sampai di malam ini aku masih bertahan, ini semua ku persembahkan untukmu. Bila kini aku bahagia, bukan hanya untukku. Di sini kita pernah manis bersama. Semoga cinta selalu ada dalam hati kita. Walau berat ku rasakan, namun ku lakukan semua untuk cinta. Bila sampai di malam ini aku masih bertahan, ini semua ku persembahkan untukmu. Bila kini aku bahagia, bukan hanya untukku. Di sini kita pernah manis bersama. Semoga cinta selalu ada dalam hati kita. Selamanya cinta ini akan ku simpan selamanya. Selamanya. Bila sampai di malam ini aku
sini kita pernah manis bersama. Semoga cinta